Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih buat sama gua Resi Kami. Di sini gua punya kawan nih. Dia pencinta burung sekaligus peternak ya bang ya. Iya. Boleh perkenalkan diri bang, siapa? Nama panggilan Heri ya. Cuman kalau nama lengkap Heri Sugianto. Oke. Tinggal di Tajur Halang Bogor. Terus kelahiran 1988. Oh masih muda dong berarti ya. Setelah waktu itu dengar gua lu belum sebelum Murai ini bang. Kayaknya lu gua lihat jejaknya tuh jam terbang tinggi loh dalam peternakan. Enggak Ya. juga lah. Dari pertama deh, ayam serama. Dulu awal-awal 2013 itu saya pernah nge-breed ayam serama ya. Karena waktu itu memang ayam serama itu bentuknya unik, kecil, mungil, terus lucu dan nggak perlu space. Tapi gede. menang kontes mulu kan? Keren coy. Menang kontes mulu dia. Ayam serama, arwana ya? Arwana sempet juga, tapi nggak sempet nge-breed. Berarti tangan lu tangan dingin tuh bang ya sebenarnya ya? Karena mungkin keseringan minum es. Oh gitu. Terus lovebird ya, waktu pas zaman lovebird ya. 2017 awal itu lagi gila-gilanya lovebird, saya ikutan juga. Mantap. Sekarang terjun di Murai. Ini baru belajar sih, kebetulan ada pembimbing di sebelah situ, mungkin nggak kelihatan karena orangnya dia demam kamera. Demam kamera, namanya Pak Joko Riyad. Berapa tahun bang di Murai? Kalau saya kan masih baru belajar, jadi masih hitungan bulan ya, hitungan tahun lah mungkin. Pokoknya selama Pak Joko gabung di sini aja tuh saya ikut nimbrung. Oke. Kalau masternya sih Pak Joko, panggilannya Pak Kodul, itu sekitar 7 tahun. Wow. 7 tahun ngedalamin Murai. Mantap. Dari awal dia nikah tuh si Pak Joko. Tips-tips bang buat pemula nih, kalau yang baru-baru nih apa aja kira-kira? Tips-tips kalau untuk pemula ya, kalau untuk maksudnya dia hanya ingin sekedar punya gitu Iya, ya. biasanya orang-orang baru pengen ikutan piara Murai juga gitu. Yang jelas sih harus tahu jenis dulu ya. Yang pertama itu harus tahu jenis. Jadi kan kalau untuk burung yang lokal di Indonesia itu ada beberapa jenis ya, beberapa varian. Mulai dari Borneo. Kalau sebenarnya sih Borneo itu bukan kelas paling bawah ya, cuman kalau untuk saat ini dia terdegradasi karena minusnya Borneo itu burung gembung. Gitu. Sebenarnya dia indah juga suaranya. Lalu ada Murai Aceh, Murai Nias, Ya. Murai Medan, Jambi, Lampung. Terakhir ada Murai yang di Jawa apa Pak Joko? Laro. Ada Murai. Banyak ya, dari jenis Iya. itu banyak ya. Betul. Cuman Yang mudah dipelihara bang, kalau buat pemula. sebetulnya yang paling mudah itu Borneo paling mudah. Borneo guys, berarti paling mudah. Tapi ya, untuk rank harga maaf ya bang ya. Kalau rank harga Murai Borneo itu kira-kira berapa bang? Boleh tahu nggak? Perkiraan pasaran aja. Kalau harga sebenarnya tentatif ya, tergantung si penjual sama pembeli deal-dealannya berapa. Cuman kalau untuk harga umum trotol itu untuk Borneo sekitar 7 sampai 800. Oh, berarti agak Borneo murah lah gitu ya ibaratnya. Ya, makanya saya lebih saranin kalau untuk pemula lebih baik pelihara yang jenis Borneo. Borneo. Terus untuk sangkar, Pemilihan sangkar usahain ya kandang bulat sih. Kandang Sangkar seperti ini bulat nih? ya, seperti yang di sini. kayak gini guys. Ini kandang nomor Nomor berapa bang? nomor 3. Ini kandang nomor 3. Jadi kalau untuk usia trotol sampai dia mabung pertama, pokoknya dari usia dia 2 bulan sampai usia 8 bulan itu bagusnya di kandang nomor 3. Dia emang lebar ya, gede ya, emang harus besar ya. Karena supaya nggak ngerusak ekor, itu yang pertama. Terus yang keduanya memang indah kalau burung murai itu di kandang
bulat. Kalau di kandang kotak biasanya untuk spek-spek burung ekor pendek seperti cucak hijau atau kacer itu biasanya pakainya kandang kotak. Ini paling besar, dengan besar. Kalau ini ukuran kandang nomor 1. Kandang nomor 1 biasanya kalau untuk burung-burung yang ekornya lebih dari 15 atau 16 ke atas biasanya pakai yang kandang nomor 1. Untuk pakan sendiri Bang, ada khusus gak atau treatment gimana gitu biar biasanya kan kalau pemula tuh pengennya bunyinya bagus, bunyinya kenceng gitu. Nah itu dia masalahnya tuh. Jadi ada pemula yang maunya instan. Iya, biasanya kayak gitu tuh Bang. Biasanya kalau yang instan tuh memang enak, Indomie ya. Tapi efeknya juga cepet juga. Iya. Jadi kalau menurut saya kalau untuk pemula itu belinya, saya sih cuma sekedar saranin ya, nggak wajib itu ke peternak-peternak yang ada di sekitar. Contohnya kalau misalnya temen-temen nih mau kepengen pelihara murai, lalu kepengen tahu treatmentnya, datang aja ke sini. Gitu. Ke alamat saya nanti dicantumin sama di deskripsi ya guys, langsung Iya. ke orangnya langsung nih yang punya. Jadi nanti selain dapat burung itu dapat treatment, dapat ilmu yang lain-lain serta nambah silaturahmi. Iya benar Bang. Iya. Oke, terus kalau apa lagi Pakan ya? iya. Kalau pakan tadi itu karena murai itu tergolong burung pemakan serangga ya. Tergolong burung pemakan serangga yang wajib sih sebetulnya jangkrik ya. Yang wajib itu jangkrik, Bulat Hongkong. bulat Hongkong, lalu ada proto. Terus kalau kayak apa pelet-pelet itu perlu nggak? Pur ya, pur. Pur. Pur ada beberapa merek yang teman-teman nanti bisa beli di kios-kios burung terdekat. Nanti bisa ditanya, kalau sebutin merek kan nggak enak. Iya. Ntar ada murah kok kalau untuk purnya itu berkisar dari 10.000 sampai 45.000. Itu yang termahalnya kalau untuk purnya. Jadi selain makan serangga, mereka juga bisa ngepur atau makan pur, karena kebanyakan teman-teman pemula yang pelihara murai itu dia pengennya burung tetap bunyi tapi mereka minim waktu untuk merawat. Perawatannya. Jadi ada alternatif pakan yaitu pakai pur yang ada ekstrak serangga-serangga itu. Gitu. Nah, kan banyak nih Bang, kalau saya lihat nih, saya juga pemula Bang ya kan. Pemain muka lama. Maksudnya gini, banyak tuh kalau saya lihat tuh bapak-bapak tuh sebelum dia mandiin burungnya, bener gak? Emang harus begitu? Yang saya alamin sih begitu. Jadi bener guys, untuk para istri ya, mohon maaf ya, burung tuh lebih diutamakan daripada istrinya. Jadi emang harus dimandiin wajib ya Bang? Sehari sekali atau 2 hari sekali atau gimana? Ini tipe burung, kalau saya bilang tipe burung pinggir kali ya. Jadi mungkin sehari dia bisa 2 kali mandi. Jadi kuncinya dia bisa atau rajin bunyi itu di mandi. Iya. Ya, mandi serta perawatan umbar ya kalau untuk teman-teman yang suka gantang. Oh jadi ada kandang umbaran sendiri ya? Ya biasanya treatment kalau teman-teman yang suka gantang itu pasti mereka lebih tahu lah istilahnya. Ini burung wajib mandi di keramba lalu ditaruh di kandang umbar. Cuman kalau buat teman-teman yang baru mau punya 1 atau berdua ya cukup pakai cepuk aja sih nggak apa-apa. Atau keramba yang bisa dibeli di kios-kios terdekat. Iya. Masukin cepuk sini dia mandi sendiri gitu? Itu pasti. Walaupun burung-burung masih muda. Iya. Di bawah 2 bulan pun dia suka main air. Kayak Om Herman kan, ini juga kan suka main air. Sampai sekarang juga masih suka. Lovebird. Masih ada lovebird Bang ya? Lovebird mungkin sekitar ada. Ntar kita review, kita lihat ya lovebirdnya. Paling sisanya tinggal 60 atau 70 ekor. Tapi yang biang semua ini lovebirdnya yang keren, yang kelas atas semua guys. Oke, buat kebersihan kandang sendiri Bang, murai itu termasuk burung yang jorok kah atau burung yang emang harus bersih gitu? Murai kategori burung yang suka bersih-bersih. Jadi kalau bisa ya walaupun kita belum cuci muka, belum gosok gigi, ya itu tadi bangun tidur langsung buka kerodong kandang, buka, bersihin kotorannya. Air minum itu wajib. Kalau saya sih pagi sore harus diganti air minum. Air sumur toh atau air khusus toh?
Kalau saya sih nggak ada air khusus ya, jadi air yang dari keran aja. Yang ada manis-manis ya. Yang ada manis-manis. Sensor. Jadi kebetulan kan di sini saya pakainya air tanah, jadi nggak terlalu ada masalah kalau buat tidur. Yang penting pergantian air bang ya. Sehari 2 kali ya cukup Ya pagi sama malam. Pagi sama malam. Iya, pagi sama malam. Nah, kadang-kadang pada saat dia makan serangga terlalu banyak atau udah vakum itu dia ngerasa gerah kan, dia pasti akan mandi. Oke. Berarti cukup segitu aja bang ya buat pemula ya. Ada tips khusus lagi nggak bang? Buat saran atau kritik buat pemula-pemula nih biar mereka punya burung yang berkualitas, yang bagus, yang enak dilihat lah. Tanpa ini ya, yang buat gantangan ya, jadi buat pemula doang gitu. Teman ngopi nih. Iya, teman ngopi Bahasanya di tuh rumah. teman ngopi. Kalau buat teman-teman yang kepengen punya hanya sekedar teman ngopi, saran saya datang pantau burungnya, jangan beli di internet atau hanya chat sebatas di WA. Jadi kalau bisa itu pantau, ngobrol, dinego, langsung bisa dibawa pulang. Itu yang pertama. Berarti Terus jelas ya gitu. yang kedua, lihat ciri fisiknya. Jadi jangan sampai nih teman-teman dibilang ini murai Medan atau ini murai Nias. Ternyata pas begitu sampai rumah terus dilihat teman-teman yang lebih tahu, ternyata itu murai Borneo atau murai jenis lain. Jadi harus tahu dulu jenisnya. Berarti lebih bagus kita pendekatan nih sama yang yang lebih tahu ya bang ya. Iya, karena semurah-murahnya burung murai itu masih di atas harga 1 juta kalau yang udah enak diajak ngopi gitu. Jadi sayang nanti kalau misalnya sampai kejeblos beli burung ternyata burung macet gitu. Jadi mendingan pantau, cocok, nego, bungkus. Iya. Baik. Kalau bisa sih kesini. Oke. Kita stok banyak. Oke guys, ini sekian dulu buat yang para pemula bisa langsung ke rumahnya Bang Heri. Kebetulan mereka ternak sini untuk